Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika wa kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi penggerak tubuh kita untuk senantiasa bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, juga bisa meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Jangan menganggap nikmat itu hanya sebatas apa yang kita rasakan dari dunia saja. Ya, itu bagian terkecil dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan materi dunia itu tidak selamanya bermakna atau berstatus nikmat, berstatus rezeki. Ada kalanya nikmat dunia atau materi dunia itu pun bagian dari ujian, bahkan juga sebagai wasilah teguran dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW mendefinisikan duniawi, materi duniawi itu senantiasa konotasinya celaan. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW beserta para sahabat itu lewat di sebuah pasar. Nah, di pasar itu ada tumpukan sampah, kemudian terlihat ada seekor bangkai kambing. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil bangkai kambing tadi sambil menutup hidungnya karena bau. Rasulullah menawarkan begini, siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing ini? Semua para sahabat terheran-heran. Kok Rasulullah kenapa menawarkan sesuatu yang nggak mungkin dibeli gitu ya? Ya Rasulullah, itu kan kambing yang sudah mati, bangkai. Ya, mana ada yang mau beli? Ya kalau enggak, saya gratiskan siapa yang mau. Ya. Jangankan ya dibeli, gratis pun nggak bakalan ada yang mau ya Rasulullah. Bangkai, apa manfaatnya bisa kita ambil dari bangkai itu? Maka kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, inilah ya dunia di mata kami para nabi dan rasul. Seperti inilah dunia. Ya. Begitu para nabi dan rasul memandang dunia itu. Nah, maka oleh karenanya kalau kemudian ada orang hapot-hapotan, bahasa kitanya apa bahasa Indonesia hapot-hapotan? Kan itu mencari dunia ya, siang malam sampai ada kewajiban dari Allah dilewat, ada kewajiban dari Rasulullah ditinggalkan ya. Dia seolah-olah kemudian mengejar bangkai yang sudah bau ya, dengan meninggalkan hewan-hewan yang jelas kehalalannya. Modelnya seperti itu. Maka oleh karenanya jangan kemudian menganggap nikmat dan karunia Allah itu berupa materi duniawi saja. Tapi yang paling utama kenikmatan itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena materi dunia itu akan menjadi kenikmatan yang sesungguhnya tatkala dikelola oleh iman dan Islam. Ya. Jadi materi duniawi yang ada itu akan menjadi kenikmatan yang sesungguhnya
tatkala dikelola oleh iman dan Islam. Ya, maka oleh karenanya sekali lagi kita syukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini. Ya, meskipun kita berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat yang banyak ini, nggak bakalan sanggup kita hitung nikmat itu. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Orang yang mensyukuri, yang pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang senantiasa menyadari kehadiran nikmat tersebut. Orang yang kemudian selalu bersyukur kepada Allah adalah orang yang meyakini bahwa setiap saat yang berlalu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jarang bersyukur atau orang yang kemudian bodoh di dalam bersyukur adalah mereka yang tidak menyadari akan keberadaan nikmat Allah itu. Maka salah satu upaya agar kemudian kita bersyukur adalah mengetahui, menyadari, meyakini keberadaan nikmat itu. Ya. Agar sekali lagi kita mudah bersyukur. Baik, salah satunya nikmat yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja. Ya, mungkin kita anggap biasa saja, ya. Tapi rupanya itu kenikmatan yang sangat banyak, sangat besar sekali. Apa itu? Salah satu jenisnya nih. Ya, kita akan coba menghitung meskipun kalau Allah menyatakan dalam ayat tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu itu maksudnya apa? Tidak akan mampu mengetahui jumlah keseluruhan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin kalau menghitung sebagiannya bisa. Menghitung sebagian nikmat Allah mungkin bisa, tapi menghitung keseluruhannya tidak akan ada yang mampu bisa menghitungnya. Baik, sekali lagi, tadi disampaikan di awal bahwa orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang menyadari keberadaan nikmat itu sendiri. Nah, kita akan coba menyadari keberadaan nikmat itu. Apa ini? Salah satu jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata. Ya, nikmat mata itu, ya, fungsi mata untuk melihat kan. Baik, dari sisi mana kita menilai nominal nikmat mata itu? Kalau kita mungkin kita mencoba untuk menerka, ya. Setiap kedipan mata itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kedipan mata kita ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para dokter itu mengatakan mata yang sehat, mata yang normal, manusia yang normal itu, ya, per berapa detikkah kita mengedipkan mata? Pertanyaannya. Per berapa detik kita mengedipkan mata? Ada yang tahu? Padahal itu tiap hari kita dan tiap saat dilakukan kan? Yang jadi masalah kita nggak pernah ngitung. Ya. Nah, atau itu yang naonan ngitung gitu kan, terkadang gitu jawabannya. Oleh karena kita tidak menyadari itu nikmat sehingga kita jarang bersyukur atas nikmat mata ini. Coba kita akan menyadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penelitian, mata yang normal, manusia yang sehat itu mengedipkan mata itu per 3 detik sekali. Ya, per 3 detik sekali. Meskipun ada yang tidak normal itu lebih dari 3 detik, bahkan ada yang cepat gitu ya, hitungannya per 2 detik, ngedip lagi seperti itu. Tapi ini yang sehat per 3 detik ngedip, 3 detik ngedip seperti itu. Dan ngedip itu kira-kira direncanakan atau tidak? Direncanakan atau tidak? Nah, disitulah menunjukkan kalau kedipan mata itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedipan mata itu bukan kehendak kita. Itu bukti bahwa kedipan mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah menyengajakan ngedip. Kan tidak pernah kan? Kenapa? Menandakan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat. Kalau dalam setiap 3 detik kita mengedip 1 kali, berarti dalam 1 menit kita berapa kali ngedip? Berapa? 20 kali mengedip kita dalam 1 menit. Ya, 20 kali.
Itu kalau 1 menit. Kalau 1 jam? Kalau 1 jam berarti 120. Betulkah? Coba matematika jam sabarah nilai nanya. Coba ya. 120 atau 1200? Tuh kan 1200 Pak Bu. Ya, dalam 1 jam kita mengedip sebanyak 1200 kali. Bayangkan 1 jam kita 1200 kali. Nah, sekarang kita konversikan ke hari. Sehari berapa jam? 24 jam, tapi nggak 24 jam penuh kan kita mengedip terus kan? Kenapa? Ada tidurnya kan? Di sini ada yang tidurnya mengedip? Enggak kan? Pasti kalau tidur merem semuanya. Meskipun ada sebagian yang kemudian seperti terbuka matanya, tapi ala kulli hal itu merem. Ya. Nah, tidur yang normal maksimalnya berapa jam? 8 jam maksimal ya. 8 jam itu maksimal, bukan minimal. Ya, tapi maksimalnya 8 jam. Kalau kelebihan dari 8 jam pasti ada penyakit itu. Ya. Nah, 8 jam kita potong untuk tidur. Berarti tinggal berapa jam sehari itu? 16 jam. Nah, tadi 1200 dikali 16 jam. Berapa tuh? Kali 16. 19.200. Saya ngitung pakai kalkulator. Ngarah gancang. 19.200 kali kita mengedipkan mata dalam sehari semalam. Sehari semalam tuh. Kita konversikan ke 1 pekan. Berarti 1 pekan berapa hari? 7 kali 7. Ya, dalam seminggu kita mengedipkan mata sebanyak 134.400 kali. Seminggu. Allahu Akbar ya. 134.400 kali kita mengedipkan mata. Itu 1 pekan. Kalau konversikan ke bulan, 1 bulan berapa pekan? 4 kali 4. 1 bulan kita mengedipkan mata sebanyak 537.600 kali. 1 bulan. Ya, bayangkan ini jumlah yang cukup berulang-ulang itu. Yang banyak sekali ini. Sekarang kita konversikan ke tahun. Setahun berapa bulan? 12 kali 12. Berarti berapa? Dalam setahun kita mengedipkan mata sebanyak 6.451.200 kali kita mengedipkan mata. Itu 1 tahun. Sekarang konversikan ke usia masing-masing. Ya, kalau ada yang usianya misalkan 25 tahun nih, ya 25 tahun, tinggal kali 25. Ya, usia 25 tahun itu dia pernah mengedipkan mata sebanyak 161.280.000 kali mengedipkan mata. 25 tahun. Kalau yang 40 tahun, kalau yang 60 tahun, silahkan hitung sendiri. Nah, ya. Maksudnya apa? Kita harus menyadari itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena kita tidak menyadari itu nikmat Allah, sehingga kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanya geningan itu nikmat. Baru kita sadar ini adalah nikmat tatkala mata kita terwisen. Betul ya? Nah, baru kemudian ketika kelilipan terasa itu nikmat mata itu. Allahu Akbar. Itu baru 1 jenis. Dan itu pun baru asumsi kita kan. Nikmat mata itu dihitung dari kedipan. Padahal nikmat mata itu dihitung per second yang berlalu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan setiap ketika kita melihat, setiap second itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita hitung hanya dari sisi kedipan. Coba kalau kita lihat dari per second yang berlalu itu, Masya Allah, lebih banyak lagi nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Tapi alhamdulillahnya Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk coba hitung nikmatku berapa. Kan enggak pernah ya. Ini maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meminta kita untuk menghitung dan mengetahui jumlah keseluruhan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bukan kehitung. La tuhsuha, kata Allah itu.
Tapi Allah cuma satu memerintahkan kita sebagai wujud timbal balik atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Syukur saja. Coba sekian juta nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dari satu jenis nikmat saja, ya syukur saja sudah. Cuma syukur bukan sekedar ya di ucapan saja. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan syukur itu harus ada pada 3 unsur. Ya, asyukru fil qalbi. Syukur dalam hati. Bagaimana bentuk syukur dalam hati itu? Meyakini semua nikmat yang sampai ke tangan kita, yang ada pada tubuh kita itu hakikatnya berasal dari Allah. Nah, ini syukur di hati. Ya, ketika hati ini kemudian memiliki keyakinan seperti itu, berarti hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati meyakini, sudah saya mah dapat rezeki dari bos saya. Saya dapat rezeki itu dari perusahaan saya. Saya dapat rezeki dari dagangan yang saya jual. Ketika kita memiliki perasaan seperti keyakinan seperti itu dalam hati kita, ketika itu kita sedang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya asyukru fil qalbi ini adalah meyakini bahwa nikmat yang sampai kepada kita ini hakikatnya datang dari Allah. Bos, perusahaan, bisnis, dagangan yang kita jajakan itu hanya wasilah saja, jalan saja. Bukan pemberi rezeki, itu hanya jalan saja. Ya, kalaupun misalkan rezeki itu tidak melalui jalan itu, ada jalan-jalan yang lain yang Allah tetapkan agar nikmat itu sampai kepada kita. Intinya ketika Allah menetapkan sebuah nikmat kepada si hamba, itu pasti akan sampai. Ya. Oleh karenanya kemudian berbicara tentang nikmat harus diluruskan dulu persepsinya hari ini. Banyak kaum muslimin hari ini salah persepsinya tentang nikmat. Terbukti ini. Ya, ada ungkapan yang dibenarkan, ya, secara tidak langsung dibenarkan, ya, ungkapan bahasa Sunda, lamun tegawe mohal dahar. Ada istilah begitu, tegawe moal dahar, istilahnya seperti itu. Benarkah ini? Salah. Jangan. Ya, kalau kita meyakini ungkapan tadi, maka apa? Allah akan menjadikan itu sebuah ketetapan. Ya, kalau kita meyakini kalau nggak kerja saya nggak bakalan makan, sudah bakal jadi seperti itu nantinya. Sehingga yang membuat kita sulit adalah persepsi kita sendiri. Ya, persepsi kita sendiri yang membuat kita sulit. Aduh, kalau saya nggak kerja tuh nggak bakal bisa makan. Nggak bisa, jangan. Kalau kita mengiyakan ungkapan tadi, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka seperti tadi, nggak kerja, nggak makan, tegawe mau dahar gitu ya. Kalau berkeyakinan seperti itu, sudah Allah pun akan mengiyakan seperti itu. Ya. Nah, maka oleh karenanya kita rubah persepsi kita. Kerja nggak kerja, kalau Allah sudah tetapkan dapat rezeki, bakal dapat rezeki itu. Makanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i kan debat cukup alot itu ya. Kalau Imam Syafi'i meyakini ya nikmat rezeki Allah itu ya itu jaminan Allah. Nikmat itu jaminan Allah, bukan karya kita. Ya, nggak diusahakan pun kalau nikmat itu sudah ketetapan Allah akan sampai kepada kita. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus diusahakan, harus dikejar, harus dijemput begitu. Kata Imam Malik, enggak perlu. Ya. Kenapa? Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Harus dijemput, kata Imam Syafi'i awalnya begitu. Sampai kemudian Imam Syafi'i ingin membuktikan kalau pendapatnya ini lebih tepat. Dia keluar kemudian mencari pekerjaan, didapatkan ada satu kebun. Ya, dalam riwayat kebunnya itu kebun anggur, ada yang meriwayatkan kebun delima katanya. Cuma Imam Syafi'i ketika itu menawarkan diri, boleh nggak saya kerja ini dengan bayaran buah yang dipanennya itu. Maka akhirnya diterima, boleh silakan kerjalah Imam Syafi'i, ikut memanen buah yang ada itu. Selesai dari bekerjanya itu dia mendapatkan upah dari buah tadi itu. Kata Imam Syafi'i, ini akan saya jadikan bukti, hujjah kalau pendapatku adalah yang paling tepat. Dia datang ke Imam Malik. Ya Syekh, ya, kita diskusi lagi. Ayo, kata Imam. Bukan debat, ya diskusi. Ya.
Karena kalau debat dicela itu dalam syariat itu ya. Imam Syafi'i mengatakan tempo hari kita berdebat tentang rezeki, nikmat Allah. Anda mengatakan nggak perlu diupayakan, nikmat itu kalau sudah ketetapan Allah akan sampai. Kalau saya memiliki pendapat rezeki dan nikmat itu mesti dan harus diusahakan. Ya, buktinya apa? Nih buktinya. Saya bawa buah-buahan ini. Ini bukti saya. Maksudnya apa? Saya kalau nggak keluar, nggak bekerja, nggak menawarkan diri untuk bekerja, saya nggak bakal dapat buah-buah ini. Ya, tapi oleh karena saya mencari, menawarkan diri, ya, dengan bayaran buah tadi, akhirnya saya dapatkan ini. Ini bukti saya. Oh iya betul, ya. Terus selain ini sebagai hujah kamu, ya, buat apa buah ini dibawa ke sini? Ya kita makan bareng katanya, kata Imam Syafi'i. Diambil satu oleh Imam Malik, Bismillah, dimakan. Nah ini juga bukti dari pendapatku benar. Maksudnya apa? Saya nggak harus keluar, saya nggak harus kerja, tapi saya bisa menikmati anggur ini. Akhirnya apa? Imam Syafi'i seperti bapak barusan, ketawa betul. Ya, ketawa Imam Syafi'i. Benar juga ya. Ketawa Imam Syafi'i. Nah, sejak saat itu kemudian Imam Syafi'i pun kemudian merevisi pendapatnya. Nikmat itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dengan cepat sampainya ke tangan kita kalau kita usahakan. Nah, sempurna kan? Masya Allah. Begitu pandainya Imam Syafi'i itu. Jadi ketika ada lawan, ya bukan lawan ya, ada yang berbeda pendapat dengan beliau itu, beliau ramu bagaimana agar kemudian ada korelasinya. Jadi dua pendapat itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Pendapatnya Imam Malik benar, pendapatnya Imam Syafi'i pun benar. Maka dikorelasikan oleh beliau bahwa nikmat Allah adalah jaminan dari Allah. Ya. Diusahakan tanpa diusahakan pun kalau Allah sudah menetapkan itu nikmat kita akan sampai ke tangan kita. Hanya nikmat itu kalau sudah ditetapkan oleh kita akan lebih cepat sampainya ke tangan kita kalau kita usahakan. Nah, begitu. Jadi mengkompromikan dua pendapat itu. Itu cerdasnya Imam Syafi'i itu. Allahu Akbar. Nah, maka oleh karenanya ya persepsi kita harus diubah. Jangan sampai kemudian tadi ya kalau nggak kerja nggak bakal makan. Jangan. Kalau kita mengiyakan seperti itu sudah kita tersiksa dengan persepsi kita sendiri. Banyak orang stres tatkala di PHK kan begitu. Kenapa? Dikiranya ketika di PHK itu diputus jalan rezekinya. Tidak. Ya. Ketika di PHK, ketika dipecat, Allah sudah menyediakan jalan lain untuk sampainya rezeki itu ke tangan kita. Begitu. Ya, orang yang meyakini kalau nikmat itu adalah jaminan Allah, kamu di PHK ya. Ya sudah, terima apa adanya. Meskipun kalau misalkan di situ ada permainan, ada kongkolingkong dan sebagainya, ya silakan mau diusut. Tapi kalau kemudian sudah ketetapan, ya takdir Allah kemudian kita ini di PHK oleh bos, ya sudah, nggak perlu kemudian stres. Zaman sekarang banyak di PHK seolah-olah sudah, ya kiamat datang katanya seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, maka oleh karenanya ubah persepsi kita tentang nikmat. Kalau nikmat itu mampu kita ubah dari persepsi, termasuk miskin dan kaya pun. Dalam Islam itu bukan ditentukan oleh nominal, bukan ditentukan oleh jumlah, bukan ditentukan oleh nilai. Dalam Islam itu miskin dan kaya itu adalah persepsi. Miskin dan kaya itu persepsi, bukan keadaan miskin dan kaya itu. Salah satu buktinya Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya, yang bergelimang hartanya, yang besar rumahnya, ya, yang kemudian kendaraannya mewah, berbilang dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud kaya, kata Rasulullah SAW. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya, lapang hatinya, lapang jiwanya. Ya. Kalau kemudian kita menyandarkan kekayaan itu pada nilai, pada nominal, pada materi, ya, tersiksa kita ini ya.
Naudzubillah min dzalik. Makanya kemudian harus diubah persepsi kita tentang miskin dan kaya itu bukan nilai, bukan nominal, bukan materi. Tapi kekayaan itu ada pada hati. Coba kita buktikan. Tidak sedikit orang yang kemudian rumahnya besar, ya, tapi kemudian hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah tenang, ya. Padahal rumah sudah lunas cicilannya kan, ya sudah lunas tuh, sudah milik sendiri, masih saja nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Coba, kenapa nggak tenang? Saya nggak tahu apa sebab nggak tenangnya itu, karena nggak merasakan gitu ya. Ya. Banyak yang nggak tenang. Buktinya apa? Dia lebih tenang tidur di villa di tempat yang lain daripada di rumahnya sendiri. Karena orang yang tenang dengan rumahnya itu, dia akan nikmat saja tidur di rumah itu. Coba lihat orang-orang kaya datang waktu liburan, ya, liburan paling favorit kemana? Cari kan ke gunung-gunung, ya, cari villa. Ya kita nginep di situ berhari-hari kan begitu, ya, berhari-hari seperti itu. Wah, seperti senang banget ya. Ya, seolah-olah rumahnya itu nggak menenangkan seperti itu. Ini satu bukti betapa kekayaan itu tidak ditentukan oleh nominal, oleh jumlah dan oleh nilai. Tapi kekayaan itu ada pada hati kita. Bagaimana supaya hati kita merasa kaya? Dengan ilmu tentunya. Ya, dengan ilmu lah kemudian kita akan merasakan kekayaan dalam hati kita. Allahu Akbar. Makanya pentingnya menuntut ilmu itu di situ, agar kemudian manusia terutama umat Islam itu bisa merasakan kekayaan semuanya, meskipun pada kenyataannya ya biasa-biasa saja. Karena Allah tidak pernah mentakdirkan miskin untuk umat Islam itu. Miskin itu hanya persepsi dia sendiri saja. Allah tidak pernah mentakdirkan miskin kepada hambanya. Nggak pernah itu. Allah hanya mentakdirkan kecukupan. Ya, Allah hanya mentakdirkan kecukupan. Tidak pernah Allah mentakdirkan kemiskinan dan kefakiran kepada hamba-hambanya ini. Baik, makanya untuk bisa memiliki persepsi seperti tadi, supaya kemudian kaum muslim itu merasa kaya semuanya, harus dipandu dengan ilmu. Nah, makanya kita hadir di sini agar kemudian kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang sesungguhnya. Baik, ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan bahasan kitab Al-Kabair. Ya, kitab yang disusun oleh salah satu ulama hadis dari kalangan Syafi'iyah. Beliau adalah Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, atau lebih dikenal Imam Adz-Dzahabi. Beliau termotivasi untuk menyusun kitab ini termotivasi oleh satu ayat dalam surat An-Nisa 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Termotivasi dengan ayat ini. Apa itu? Allah berfirman, sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami, kata Allah. Ingat ya, ungkapan nukaffir kami ya, ini jangan diartikan secara ibaratun nas. Maksudnya jangan diartikan berdasarkan redaksi kalimatnya. Ya, kami kalau dalam bahasa Indonesia ya itu kan jamak. Kami itu ya. Termasuk dalam bahasa Arab pun nahnu itu kan kami. Nahnu itu kan jamak. Ya. Tapi rupanya, nah ini dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu tidak setiap ayat Al-Qur'an bisa kita fahami dengan ibaratun nas, alias dengan redaksi ayatnya. Dia membutuhkan metodologi lain. Memahami ayat Al-Qur'an itu ada 4 dalam ilmu balaghah itu. Ada ibaratun nas, ada isyaratun nas, ada dalalatun nas, ada iqtida'un nas. Ibaratun nas berdasarkan redaksi ayatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, secara redaksi faham. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan saum.
Ya, berarti kan diwajibkan melaksanakan saum. Saum apa? Lanjutannya di ayat berikutnya, saum Ramadan. Jelas secara ibaratun nas kita pahami. Tapi ada ayat yang kemudian tidak cukup dengan ibaratun nas, bahkan tidak akan nyambung kalau hanya mengandalkan ibaratun nas, mesti dengan isyaratun nas. Contohnya ini tadi, nukafir memaknai nahnu, ya, oleh karena firman Allah, kami akan hapuskan dosa-dosa selain dosa besar tadi, dosa kecilnya akan dihapuskan. Kami di sini maksudnya Allah, Allahu Ahad. Nah, ini berdasarkan isyaratun nas, isyarat nasnya. Jadi nahnu di sini itu siapa? Jangan diartikan sebagaimana redaksi kalimatnya nahnu kami. Oh berarti kan kalau kami itu banyak. Tuh akhirnya nanti ada yang ngaku-ngaku. Oh itu kan yang konsep ketuhanan yang kami itu kan yang berbilang kan bukan Islam begitu. Nah, hati-hati, ini bisa jadi dijadikan sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dulu pernah ramai itu ya ayat Al-Baqarah ayat pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu pun tidak bisa diartikan disimpulkan dengan ibaratun nas, itulah kitab. Tuh kan Alkitab. Hati-hati. Itu harus harus menggunakan isyaratun nas. Isyaratun nas Alkitab ini apa? Al-Qur'an maksudnya. Ya, jadi metodologinya sempurna sekali ini di dalam memahami Al-Qur'an, ya. Jadi kita pun nggak boleh nih menyimpulkan ayat-ayat Al-Qur'an hanya didasarkan pada ibaratun nasnya saja, pada redaksi kalimatnya saja. Jangan. Karena ada beberapa ayat, bahkan banyak tuh ayat yang kemudian dia mesti menggunakan isyaratun nas, bahkan menggunakan dalalatun nas atau iqtidaun nas. Kalau isyaratun nasnya, isyarat nasnya kemana? Maksudnya begitu. Itu dibutuhkan dalil yang lain. Ya. Nah kemudian ada metodologi memahami Al-Quran, memahami nas itu, baik Al-Quran maupun hadis dengan dalalatun nas. Ayat ini kalau dia berdiri sendiri nggak bakalan difahami, ya. Tapi dia kemudian harus didatangkan dalil-dalil yang lain yang bisa kemudian kita paham dengan makna tersebut. Contoh surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Atau ada ungkapan yang sering santer itu, ya, al fitnatu asyaddu minal qatl, kan ungkapan seperti itu. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, lebih keras daripada pembunuhan. Nah itu tidak bisa diberdirikan hanya sendiri ayat itu, harus dalalatun nas, didatangkan dalil-dalil yang lain. Contoh tadi Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepadamu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kalau al-yaqin berdasarkan kalimatnya, yakin itu kan apa? Yakin itu persamaan dari yakin itu apa? Percaya gitu ya. Percaya saya sudah sholat. Nah, bukan itu yang dimaksud al-yakin di sini. Tapi didatangkanlah ayat-ayat yang lain. Ya. Didatangkan hadis-hadis yang lain. Para ulama tafsir menjelaskan al-yakin ay bimakna al-maut. Beribadah kepada Allah SWT sampai datang kepadamu kematian. Sudah mati mah sudah, nggak perlu kita ibadah lagi. Ya, nanti termasuk arwah-arwah, ruh-ruh orang beriman nanti yang ketika di dunia itu, ya, kita disibukkan dengan ibadah. Setelah nanti meninggal di alam ruh itu kita nggak ibadah lagi, nggak dikenakan kewajiban untuk sholat lagi, nggak. Kita tinggal memetik hasilnya, ya. Jadi nggak ada kewajiban lagi. Termasuk nanti di surga nggak ada kewajiban sholat di surga itu. Ya, itu Rasulullah sampaikan. Di surga itu hanya menikmati hasil dari kepayahan kita selama hidup itu. Masya Allah, ya. Baik, ya. Jadi al-yakin yang dimaksud oleh Allah SWT adalah al-maut. Termasuk tadi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ketika didatangkan ayat-ayat yang lain, dalil-dalil yang lain, yang dimaksud al-fitnatu di sini itu para ulama tafsir menjelaskan ai asyirku. Jadi al-fitnah di sini adalah syirik. Jadi menyekutukan Allah itu dosa terbesar daripada pembunuhan. Begitu maksudnya.
Jadi bukan fitnah tuduhan itu, ya, bukan fitnah tuduhan. Tetap kalau ditimbang dosa menfitnah, maksudnya menuduh orang lain dengan dosa membunuh itu lebih besar dosa membunuh. Ya, dosa membunuh itu lebih besar ketimbang menuduh itu. Ya, jadi kalau menggunakan ayat tadi untuk menghukumi orang yang suka menuduh itu salah. Itu yang dimaksud adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalalatun nas. Jadi kita akan tahu hukumnya ketika didatangkan dalil-dalil yang lain. Yang keempat, ya, metodologi memahami nas baik Al-Qur'an maupun hadis itu adalah dengan iqtida'un nas, tujuan dari nas itu sendiri. Nah, berarti kalau tujuan kita harus bukan sekedar kembali kepada tafsir, bukan sekedar kembali kepada asbabun nuzul atau asbabul wurud, tapi kita harus tahu sejarahnya. Ayat ini dipraktekkan bagaimana? Seperti apa? Dipraktekkan oleh Rasulullah bagaimana? Dipraktekkan oleh sahabat bagaimana? Dipraktekkan oleh tabi'in bagaimana? Begitu. Karena terkadang ada praktek Rasulullah itu berbeda dengan praktek sahabat. Ya. Praktek Rasulullah ada yang berbeda dengan praktek sahabat. Kenapa? Banyak para sahabat yang tidak mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian pada akhirnya apa yang berbeda dari Rasulullah yang dilakukan oleh sahabat itu, ya, yang tidak sedikit kemudian dikategorikan bid'ah. Nah, ya. Nah, bid'ah ini bukan hukum loh ya. Hati-hati, bid'ah itu bukan hukum. Ya, bid'ah ini adalah objek hukum. Maksudnya nanti bid'ah ini hukumnya apa? Ya, jadi bid'ah ini hukumnya apa? Dan tidak semua bid'ah ini dikategorikan berhukumnya haram, enggak. Alah, itu ada kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, kita dudukkan dulu. Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu ketika apa? Ya, Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini, tatkala Rasulullah seringnya ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat kira-kira itu ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Ibadah Jumat itu ibadah mahdoh atau ghair mahdoh? Mahdoh, ya, sudah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, sudah begitu Jumatan itu. Ya, tidak ada ruang untuk inovasi baru. Saya mau inovasi, Jumatannya mau hari Kamis. Nggak bisa itu. Jumatan itu sudah mahdoh, sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu di ibadah mahdoh, berarti yang dimaksud apa? Semua penambahan-penambahan dari ibadah mahdoh itu dolalah, nggak boleh. Yang mahdoh, ya. Kalau yang ghair mahdoh, banyak sekali ruangnya untuk ada tambahan, untuk ada inovasi, itu banyak sekali. Makanya kalau kita kemudian jelaskan, saya mengambil pernyataan dari Ustadz Salim Afillah. Bid'ah itu ada 4 hukumnya. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada 5 berarti. Ada bid'ah yang haram. Sesuai dengan jumlah hukum. Hukum itu ada 5. Ya, kembali dulu ke masalah usul fikih. Hukum itu ada 5 dalam Islam. Ahkamus syariah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka pun demikian, oleh karena bid'ah itu adalah objek hukum, berarti bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Nah, tadi hadis yang kullu bid'atin dhalalah itu kaitannya dengan bid'ah yang haram. Semua bid'ah yang haram itu sesat. Nah, begitu maksudnya. Konstruksi hukumnya itu begitu. Jadi semua bid'ah yang haram itu sesat. Begitu maksudnya. Tapi ingat loh, ada bid'ah yang wajib. Apa contohnya? Ini contoh bid'ah yang wajib apa? Ini mushaf Al-Quran. Pengumpulan mushaf Al-Quran. Ini bid'ah. Terbukti Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar bin Khattab menyarankan kita kumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf. La, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ma'amaran ya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah memerintahkanku untuk mengumpulkan Al-Quran. Biarkan saja apa adanya seperti itu. Awalnya begitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah tidak memerintahkan. Ya.
Sampai Abu Bakar menolak awalnya. Tapi kemudian di situ Umar bin Khattab kemudian menyampaikan penjelasannya. Begini loh. Lihat para sahabat-sahabat yang menguasai Al-Qur'an, yang hafal Al-Qur'an ini, satu demi satu mereka meninggal. Satu demi satu meninggal. Khawatir mereka yang kemudian menguasai dan hafal Al-Quran itu meninggal semua. Kebayang nggak generasi setelah kita, mereka bisa tahu keutuhan Al-Quran dari mana kira-kira? Sedangkan yang menguasai Al-Quran sudah meninggal semuanya. Dari mana kira-kira? Apakah menunggu mujizat lagi? Enggak. Mujizat itu sudah terputus dengan terkuburnya jasad Rasulullah SAW. Wahyu itu sudah terputus dengan dikuburkannya jasad Rasulullah SAW. Maka apa kata Umar bin Khattab, agar kemudian umat-umat atau generasi setelah kita ini tetap meyakini keberadaan Al-Quran yang utuh di masa kita ini, kita kemudian kumpulkan. Akhirnya berkumpullah para sahabat-sahabat senior itu. Bagaimana nih? Umar bin Khattab menyarankan untuk mengumpulkan Al-Quran, sedangkan saya tidak setuju karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepadaku. Menurut kalian bagaimana? Setiap sahabat ngomong begini, begitu, begini. Sampai pada akhirnya apa? Hampir rata-rata para sahabat setuju. Ada yang nggak setuju itu begini. Ya sudah, ya kita buat generasi kita ini hafal Quran begitu. Saya yakin kalau Al-Quran tidak dihimpunkan seperti ini, semua umat Islam hafal Quran. Saya yakin begitu. Ya, di mana di Afrika sana, ya mushaf Al-Quran berupa satu kitab gini itu jarang. Al-Quran itu di Afrika diajarkan dari lisan ke lisan saja. Ya, setelah disampaikan, kan sering ada tuh di videonya. Orang-orang Afrika itu ketika belajar Al-Quran itu apa? Mereka tulis melalui papan itu. Ya, papan. Ketika disampaikan oleh syekhnya itu dia tulis. Ketika sudah hafal, dihapus lagi. Tambah hafalan baru, tulis lagi. Sudah hafal, hapus lagi, begitu. Ya, jadi kalau Al-Quran tidak dihimpunkan begini, saya yakin ini semuanya umat Islam ini hafal Quran. Oleh karena ada ini, kan ada ayat. Ya seperti itu. Tapi enggak, tetap ada keutamaannya tatkala Al-Quran ini kemudian dihimpunkan seperti ini. Ya, hari ini kaum muslimin kemudian mengenali dan mengetahui Al-Quran ya dari mushafnya itu. Akhirnya para sahabat sepakat semuanya. Ini harus dikumpulkan, ini harus dihimpunkan. Nah, itulah bid'ah yang wajib. Ya, bid'ah yang wajib. Ya. Taib, kan nggak ada di zaman Rasulullah tuh. Berarti kan bid'ah itu. Cuma hukumnya wajib. Baik, sekarang bid'ah yang sunnah. Ya, ini familiar sekali. Bid'ah yang sunnah mana contohnya? Itu yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Tarawih tiap hari di masjid berjamaah, itu bid'ah yang sunnah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, hadhihi ni'matul bid'ah. Kata Umar bin Khattab, inilah bid'ah yang paling nikmat. Gitu kan? Oleh para Syafi'iyah ya, yang mengambil madhab Syafi'iyah, disebutlah ini bid'ah hasanah namanya. Jadi bid'ah hasanah itu sinonim dari ni'matul bid'ah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nggak boleh diharamkan. Ya, kalau betul semua bid'ah haram atau ya tadi pun kategorikannya haram nanti. Bahaya ini. Makanya harus didudukan. Apalagi bid'ah yang hukumnya mubah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya. Nih, salat pakai kaos kieu, boleh nggak? Pakai baju kaos boleh nggak? Bid'ah ini. Zaman Rasul ada nggak sahabat pakai kaos gini? Ya, itu berbicara tentang baju mah perkara yang mubah. Selama baju itu berperan menutup aurat, silahkan, nggak jadi masalah. Begitu, itu bid'ah yang mubah. Nah, perkara yang mubah, bid'ah yang mubah itu lebih banyak lagi. Nah, nanti juga ada mubah yang makruh, semua yang berkaitan dan mirip-mirip dengan perkara yang makruh, dengan yang berhukum makruh. Nah, terus ada bid'ah yang haram. Nah, yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah adalah bid'ah yang haram, begitu. Ya.
Nah, kalau kaum muslimin semuanya menyepakati ini, konsep seperti ini, insya Allah itu lebih mudah untuk bersatu umat Islam itu. Ya, umat Islam itu lebih mudah untuk bersatu, bergandengan tangan, berlapang dada, insya Allah seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Terlalu melebarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan jaminannya, siapa yang kemudian tidak pernah melakukan dosa besar, Allah akan berikan jaminan yang pertama, dihapuskan dosa-dosa kecilnya tanpa tanpa tebusan apapun, alias cuma-cuma Allah ampuni itu. Tapi kalau ada saja nih dosa besar yang kita lakukan, dosa-dosa kecil kita ini nggak gratis diampuni itu. Ya, dia harus melalui amalan-amalan soleh yang kita lakukan, atau dia bisa melalui sakit yang diderita, atau bisa melalui musibah yang menimpa, atau bisa melalui kesulitan hidup kita itu. Makanya ketika kemudian kita mendapatkan musibah atau sakit atau kemudian kesulitan hidup, kalau kita yakin itu bagian dari proses penghapusan dosa kita, insya Allah sakitnya kita, musibahnya kita, kesulitan hidup kita nggak bakalan stres, insya Allah. Kenapa? Ada keutamaan di balik itu semua. Ya, sakit nih, flu nih, di balik flu yang ditimpakan kepada seorang muslim, kata Rasulullah apa? Ya, ma asabal muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza illa kafarallahu biha khatayahu. Apapun yang menimpa kepada muslim, baik sakit, hatta yang paling sederhana apa? Dia galau, dia gelisah. Tuh ya, itu bagian dari proses penghapusan dosa tuh. Ya, proses penghapusan dosa. Ya, apalagi flu, insya Allah itu ada dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika flu kita ucap alhamdulillah. Kenapa? Ada dosa yang digugurkan oleh Allah sehingga tidak dihisab nanti di akhirat. Kalau semua kaum muslimin ketika ditimpa 3 poin tadi itu, yakinnya itu ini proses dihapuskannya dosa-dosa, insya Allah nggak bakalan stres itu. Kena musibah, ya justru alhamdulillah. Loh, kenapa alhamdulillah? Mudah-mudahan dosa-dosa saya diampuni dan dihapuskan oleh Allah SWT. Makanya doa ketika menjenguk, doa ketika membesuk itu apa? Rasulullah SAW mencontohkan, Bismillahi la ba'sa tahurun insyaallah. Itu doanya begitu. Ketika ada misalnya tadi saudara yang sakit, ya, ada tetangga yang sakit, nanti datang kemudian sakit apa? Tangannya itu didekatkan. Bismillahi la ba'sa tahurun insyaallah. Apa maknanya? La ba'sa, nggak apa-apa ya. Nah, Bismillahi dengan nama Allah. La ba'sa, nggak apa-apa ya ini, ya sakit ini nggak apa-apa ya. Tahurun insyaallah. Kenapa? Ini proses dihapuskannya dosa-dosa ya yang pernah kita lakukan. Begitu. Sehingga ketika siang dijenguk itu ngerti, faham itu, insya Allah akan senang itu. Amin, seperti itu. Hatur nuhun karena doa anak. Begitu. Tapi kalau nggak yakin, nggak ngerti misalkan, ya bengong mungkin seperti itu. Makanya harus difahamkan. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah doa ketika kita menjenguk, baik yang sakit, yang kena musibah, atau yang mendapatkan kesulitan hidup. Ya, sampaikan ucapan ini agar kemudian termotivasi. Nah itu ya. Nah jadi jaminan pertama kata Allah akan dihapuskan tuh dosa-dosa kecil kita tanpa kemudian ada tebusan yang lain. Yang kedua, nah ini yang menjadi cita-cita semua manusia. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami kata Allah akan memasukkan kalian ke tempat masuk yang mulia. Apa ini maksud? Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini berdasarkan 2 jaminan inilah ya Imam Az-Zahabi termotivasi untuk menyusun kitab ini, Kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Beliau susun ada sekitar 70 dosa besar. Tapi kemudian pada terbitan-terbitan barunya ada penambahan, bahkan ada yang 73, ada 75, ada 76. Cuma 70 itu ya sekitaran segitulah. Dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu. Nah termasuk hari ini kita akan melanjutkan tema berikutnya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang nusyuz. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan
pada dosa besar qat'ur rahmin, ya, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Baik, Imam Az-Zahabi mengawali pembahasan ini dengan mengambil satu ayat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang pertama, ya, surat keempat, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita langsung saja, yang digaris bawahi oleh Imam Az-Zahabi pada ungkapan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu intinya pada pembahasan kali ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang dengan takwa itu kalian bisa saling meminta, ya, bisa saling meminta. Kita terutama minta kepada Allah, kita pun terkadang sesama kita pun saling meminta, kan begitu. Tapi ingat, ini bukan legalisasi untuk profesi minta-minta, bukan. Tetap meminta-minta itu sesuatu yang dibenci, ya. Meminta-minta itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, ya, kecuali dalam keadaan kepepet, betul-betul terpepet sekali, ya. Meminta itu dibolehkan, ya. Meminta-minta sejatinya itu dicela dalam Islam, itu dicela. Kan tidak sedikit nih zaman sekarang, ya, orang kemudian menjadikan meminta-minta itu sebagai profesinya, dan ternyata nggak tanggung-tanggung, keuntungannya juga luar biasa. Dari meminta-minta itu, ya, pernah kan di televisi itu ditanya oleh Dinsos, ya, ditanya, berapa keuntungan kamu dari meminta-minta? Bukan ngamen, minta-minta ini mah. Dari minta-minta itu, ya, paling sepi itu sehari 300.000. Padahal dari yang ngasih 500.000, ya, mungkin bagi kita sepele, 500 kan. Tapi kalau dari ratusan orang kan, bisa jadi nominal besar itu. Tapi ingat, ya, meminta-minta jangan dijadikan sebagai profesi kecuali kalau betul-betul mendesak, ya. Nah, kemudian wal arham, begitupun apa? Al arham itu hubungan kekerabatan. Ini bagian dari fitrah manusia, ya. Fitrah manusia yang kemudian ini ditopang oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kan berbicara tentang pernikahan, ya. Ayat ini sering dijadikan sebagai hujah pernikahan. Nah, pernikahan ini adalah salah satu gerbang utamanya kemudian terjadinya hubungan kekerabatan. Al-arham, rahim maksudnya. Nah, jadi bahasan di sini memutus hubungan kekerabatan. Kekerabatan apa maksudnya? Ikatan persaudaraan serahim, ya. Jadi ikatan persaudaraan satu rahim. Nanti dilebarkan lagi, termasuk ikatan kekeluargaan satu sepersusuan, ya. Jadi satu rahim, satu sepersusuan, itu dilebarkannya seperti itu. Karena itu adalah kerabat kita, saudara kita. Nah, memutuskan tali silaturahim dengan mereka itu dikategorikan ketika tanpa ada udzur syar'i, ya, sebab yang syar'i, itu dikategorikan dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan Islam justru memerintahkan kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Bahkan perhatikan, dalam Islam diajarkan termasuk kepada kerabat kita yang beda agama pun, tetap kita harus sambung silaturahim, tetap harus kemudian ada hubungan itu, saling bertanya, minimal saling bertanya itu hubungannya itu. Ya. Kenapa demikian? Kalau misalkan terputus silaturahim, nggak ada komunikasi, tiba-tiba saudara kita kemudian meskipun beda agama tuh, ya, menikah, dapat keturunan.
Kemudian kita pun menikah dapat keturunan. Ternyata ada dari keturunan kita tuh menikah. Nah, kalau kemudian kita tidak menyambung kekerabatan, ya, kita seolah-olah ya tidak punya kekerabatan itu. Khawatirnya itu tadi ya, kan pernah ada kasus nih. Pernah ada kasus ya, dua sejoli berhubungan, tapi ternyata ternyata nggak boleh, haram. Rupanya apa? Ini memang kasusnya berbeda lagi. Kasusnya satu bapak. Ya, jadi ada seorang suami punya dua istri, tapi silent. Ya. Silent. Nah, ini masalahnya nih, kalau silent nanti kalau ngeri itu, ya, ditutup-tutupi sampai kemudian akhirnya terjadi seperti itu. Kan luar biasa itu. Ada juga kasusnya begini. Ya, kasusnya begini. Pernah difilmkan di Malaysia itu. Ya. Jadi ada suami istri. Ada suami istri cerai. Ya, cerai itu. Kemudian si anak hasil pernikahan gimana ya? Jadi ada seorang bapak punya anak, kemudian si bapaknya itu menikah lagi, ya, menikah lagi tanpa diketahui oleh keluarganya. Tapi tidak lama cerai lagi juga. Nah, ternyata apa? Si anak bapak ini berhubungan dengan mantan bapaknya. Pernah difilmkan di Malaysia itu. Berhubungan, pacaran intinya, ya. Sampai kemudian si anaknya itu ngomong ke orang tuanya, "Pak, saya sudah punya pacar, saya serius ingin menikah." Begitu. Ya bawa dong ke sini calonnya, dibawa calonnya. Ternyata ketika ketemu, "Loh, Mas kok ada di sini sama orang tua bapaknya itu?" "Lah, kamu kenal ngapain di sini?" "Ya kan saya diajak sama pacar saya, katanya mau ketemu orang tuanya." Ini masalah. Untung belum nikah itu. Kan bekas bapak itu haram hukumnya, nggak boleh. Bekas bapak itu haram hukumnya. Nah ini. Makanya kalau kemudian kekerabatan tidak dijaga, khawatir terjadi seperti itu. Mengerikan ini, ya. Makanya Islam memerintahkan kita untuk menjaga kekerabatan itu. Makanya di Arab ini, ya, Kiai Haji Idrus Romli bagus beliau menyatakan ini, ya. Bagus. Ketika beliau menyatakan kenapa Allah menurunkan Islam itu di Arab? Kenapa Allah mengutus Nabi terakhirnya adalah orang Arab? Karena bagaimanapun juga bangsa Arab adalah bangsa yang lebih baik dari bangsa yang lain. Itu kata Kiai Haji Idrus Romli. Bagaimanapun juga bangsa Arab adalah bangsa yang lebih baik dari bangsa yang lain. Kenapa? Pilihan Allah. Kita mau coba menjelek-jelekan orang Arab sedangkan itu pilihan Allah. Giliran kemudian ada orang Arab yang fasik, yang kafir, ya tetap dicela. Termasuk Allah kan? Ya, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaq. Allah pun tetap mencela orang-orang Arab yang kufur dan nifak. Mencela itu. Tapi tidak pernah Allah mencela orang-orang Arab yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah. Makanya hati-hati, jangan terjebak dengan narasi yang selama ini digaung-gaungkan kebencian terhadap bangsa Arab. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi bangsa Arab itu bangsa pilihan Allah itu. Ya, kenapa kemudian Allah turunkan kitab sucinya dengan berbahasa Arab? Itu menunjukkan ada keutamaan dari bangsa Arab itu sendiri. Jangan kemudian kita menihilkan. Ya, kalaupun mereka kemudian ada yang kafir, ada yang nifak, nah baru. Ya, kemudian kita pun boleh kemudian kita membencinya. Nah, tapi kalau kemudian mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang bertakwa, nggak boleh kita mencaci maki mereka orang Arab. Ya. Taib, kita kembali lagi. Nah, jadi intinya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga hubungan kekerabatan kita. Nah, di orang Arab itu luar biasa ini, ya, keteladanan di dalam menjaga kekerabatan. Itu bin itu, masya Allah luar biasa. Dijaga mereka itu. Orang Arab itu kan kalau ngasih nama anak itu satu kata rata-rata. Ya, siapa namanya? Abdullah. Ya,
Kamu siapa namanya? Abdullah. Nah, sama dengan tetangga, biarin. Bedanya di mana? Binnya nanti yang beda. Di kita kan beda ngaran nama, karena tetangga ada yang sama, ganti lagi. Syukuran deui. Astagfirullahaladzim ya. Di kita mah nama itu seolah-olah harus beda, harus unik, harus familiar kan begitu. Ya Allah ya. Nama itu doa. Jangan sekedar kemudian unik, jangan sekedar kemudian familiarnya. Tapi diupayakan mengandung doa yang bagus, doa nama itu. Ya. Di orang Arab itu nama Abdullah, itu tetangganya Abdullah juga, biarin. Ya, sampai kemudian ini di kampung kita nama Abdullah ada 30, biarin, nggak jadi masalah. Ya. Bedanya di mana? Binnya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abi Bakar, Abdullah dan sebagainya. Bedanya di bin. Seperti di Malaysia dan Brunei itu bin-bin itu dipertahankan. Beda saja dengan kita. Baru ngurus paspor baru dipakai binnya. Ya. Di kita kan kalau ngurus paspor baru binnya dipakai. Ya. Kalau dulu kalau di Malaysia, di Brunei itu bin itu masih kuat itu. Ya. Ini bin ini, ya, seperti itu. Kenapa itu? Untuk menjaga kekerabatan itu agar diketahui, sehingga nanti misalkan sudah masing-masing berkembang biak itu, berkembang banyak itu, binnya ke sini, marganya ke sini, berarti kita masih saudara nih, satu marga. Ya, seperti di mana? Di Batak. Di Batak luar biasa itu, menjaga marga itu mantap itu. Itu ajaran Islam loh, menjaga marga itu. Ya, menjaga marga, menjaga keturunan itu ajaran Islam. Ya, luar biasa di Batak itu. Ya, jadi marga itu dipertahankan sampai kemudian marga mana kamu? Marga ini, marga seperti itu. Diketahui itu. Nah, ini perintah dari Allah ini untuk menjaga hubungan kekerabatan. Bahkan orang yang memutuskan kekerabatan dianggap dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan dengan dalil yang lainnya, surat Muhammad ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, "Fahal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya." Nah, ini kenapa kemudian memutuskan hubungan silaturahim dikategorikan dosa besar? Ini ancamannya ini. Ya, Allah akan mengutuk mereka, ya, orang yang memutuskan hubungan silaturahim, Allah akan tulikan dan Allah akan butakan penglihatannya. Oleh karena adanya ancaman inilah kemudian memutuskan hubungan silaturahim dikategorikan dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan dalam ayat ini Allah samakan tuh memutuskan hubungan silaturahim dengan dosa merusak membuat kerusakan di muka bumi. Meskipun makna merusak melakukan kerusakan di muka bumi itu luas sekali ya. Berbuat dosa dan maksiat itu pun bagian dari melakukan kerusakan di muka bumi. Dosa dan maksiat itu. Ya. Korupsi itu merusak muka bumi itu. Korupsi itu merusak muka bumi. Ya, syirik merusak itu. Nah, memutuskan hubungan silaturahim kekerabatan itu disamakan dosanya dengan ini. Bahkan disamakan ancamannya dengan tadi, ya, melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, didasarkan pada ayat inilah kemudian memutuskan hubungan silaturahim betul-betul dikategorikan dosa besar. Makanya mulai ini, ya, jalin lagi silaturahim. Ada kalanya nih, hati-hati, ya, hati-hati. HP terkadang hari ini, ya, betul menjauhkan yang dekat, tapi ya, betul mendekatkan yang jauh, tapi sering menjauhkan yang dekat. Itu hati-hati. Ya. Coba dulu nih, era tahun 90 saya masih kecil, sesuatu yang ditunggu-tunggu ketika Idul Fitri dan liburan sekolah itu apa?
silaturahim. Yang ditunggu-tunggu itu silaturahim. Saya kan keluarga besar di Garut itu. Ya dihitung itu sampai ke liburan berapa lama lagi, sampai ke Idul Fitri berapa lama lagi, itu ditunggu-tunggu. Momen yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan itu. Ya, kenapa? Ada momentum silaturahim pergi ke sana. Ya, tapi hari ini setelah ada ini cukup dengan video call. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kumaha damang saya, alhamdulillah, sami atuh hari kitu mah tos. Nggak pernah silaturahim lagi. Hari ini efek negatifnya apa seperti itu hari ini. Ya, merasa udah tahu keadaannya, bahkan coba lihat tuh ke sekitarnya di rumah dilihat. Jadi penasaran hilang lagi, nggak perlu ke sana lah. Ngirit-ngirit ongkos kata seperti itu. Allahu Akbar, ya. Nah, makanya sekali lagi, ya, meskipun sekarang kita ada HP, tetap silaturahim harus dijaga. Ya, berkunjung ke sanak saudara tetap harus dijaga. Itu. Kenapa? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mempertahankan itu, hati-hati. Bisa jadi kita terjebak dengan dosa-dosa yang lain. Nauzubillah min dzalik. Baik, tidak terasa sudah 1 jam lewat. Pembahasan belum tuntas berarti kan di-PR-kan. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan, kenapa ini banyak bahasannya ya? Banyak bahasannya nanti sampai kepada pernikahan, sampai pada sebab pemutusan hubungan itu karena apa? Ada yang karena jabatan, ada yang karena kekayaan, ada yang karena apa? Karena warisan. Hati-hati tuh. Yang paling banyak apa? Hubungan kekerabatan terputus karena warisan. Itu yang harus kemudian kita antisipasi. Nah, nanti yang paling banyak porsinya di sini nanti. Bagaimana agar kemudian guar waris tidak menjadi sebab terputusnya silaturahim. Pernikahan tidak menjadi sebab terputusnya silaturahim. Insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu lego dan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Saya berpesan kepada jamaah sekalian, tolong berikan perhatian khusus untuk negeri kita, ya, negeri yang tercinta, negeri yang menjadi rumah tinggal kita, negeri yang menjadi masjid kita, negeri yang menjadi tempat istirahat kita. Berikan perhatian, minimalnya dengan apa? Dengan doa minimalnya. Jangan sekedar doa itu hanya dijadikan sebagai sebagai wasilah untuk memenuhi keinginan pribadi saja. Tapi coba doakan negeri kita, minimal dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina, dengan meniatkan, ya Allah jadikan negeriku ini, negeri Indonesia ini, negeri yang aman. Karena kalau negeri ini aman, kita pun bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi setiap ada waktu yang mustajab, silahkan doakan ini. Kalau saya di keluarga itu komitmen, ya, keluarga sama anak-anak itu zikir pagi dan sore itu mesti disertakan doa ini. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kenapa? Kita ingin memiliki andil di dalam keamanan negeri ini, minimal dari doa tersebut. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.